Oke, salam jumpa. Pada video kali ini, kita akan melakukan analisis exploratory factor atau faktor eksploratory. Nah, exploratory factor analysis ini adalah salah satu bagian dari analisis faktor. Nah, salah satu model analisis faktor yang lain itu namanya confirmatory factor analysis. Nah, exploratory factor analysis dilakukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang terbentuk dari bangunan skala yang kita buat, gitu ya. Nah, jadi itu tujuan dari exploratory factor analysis. Jadi dia untuk mengeksplorasi. Nah, sederhananya begini. Kita punya variabel gitu ya. Kita punya variabel atau konstruk. Misalnya variabel namanya variabel A. Lalu dari variabel ini kita membentuk atau kita kembangkan skala atau kuesioner yang memiliki beberapa item, gitu ya. Entah itu 25 item kah, 10 item, 11 item, 20 item. Penting kita kembangkan item yang jadi berdasarkan variabel ini. Nah, bangunan skala atau kuesioner ini ya itu perlu kita analisis exploratory faktornya atau ya exploratory faktornya. Kita perlu mengeksplorasi apakah faktor yang terbentuk itu sifatnya adalah unidimensi, satu faktor saja, atau justru dia membentuk beberapa faktor, ya, bentuk beberapa faktor. Nah, exploratory factor analysis ini biasanya dilakukan itu untuk eh, pengembangan skala atau kuesioner yang landasannya itu tidak kuat atau teorinya itu tidak kuat gitu. Kadang malah tidak berdasarkan teori gitu. Jadi misalnya begini, misalnya saya punya variabel A. Nah, dari variabel ini saya kembangkan saja item gitu, tanpa teori yang kuat gitu, tanpa dasar yang kuat. Saya kembangkan aja gitu. Misalnya saya mau buat eh, saya mau buat apa skala tentang kecemasan terhadap COVID misalnya. Nah, saya punya konstruk namanya kecemasan terhadap COVID gitu kan. Terus saya buat saja item. Misalnya ada 12 item apa 10 item gitu saya buat. Nah, saya buat tapi tanpa landasan yang kuat gitu. Nah, karena saya buat tanpa landasan yang kuat, maka saya perlu mengeksplorasi apakah faktor yang terbentuk itu cuma satu faktor atau membentuk beberapa faktor dari item-item yang ada gitu ya, dari item-item yang ada. Nah, itu fungsinya exploratory factor analysis. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan praktek ya, melakukan exploratory factor analysis. Nah, jadi di sini saya punya data seperti ini. Nah, ini data ini itu ada 11 item yang sudah diisi oleh 99 orang. Nah, 11 item ini saya kembangkan berdasarkan variabel yang namanya variabel A. Nah, kita contohkan saja ini variabel A. Nah, dari variabel A ini kemudian saya kembangkan item. Tapi saya kembangkan item ini tanpa landasan yang kuat atau tanpa teori yang kuat. Nah, saya kembangkan saja itemnya. Ada 11 item ini. Nah, sekarang saya mau mengeksplorasi apakah dari item-item ini membentuk hanya satu faktor unidimensi atau justru membentuk beberapa faktor ya dari item-item ini. Nah, oleh karena itu saya menggunakan exploratory faktor analisis. Nah, oke. Nah, ini data saya seperti ini dan sudah saya masukkan ke sini. Sudah saya masukkan ke JASP. Nah, di JASP inilah nanti kita melakukan analisis apakah 11 item ini membentuk hanya satu faktor atau justru membentuk beberapa faktor.
maka kita menggunakan exploratory factor analysis. Karena pembuatan item ini dilakukan tanpa landasan yang kuat atau teori yang kuat. Saya hanya punya variabel, nah, saya hanya punya variabel, variabel A. Lalu dari variabel A ini saya kembangkan item, tapi tanpa landasan yang kuat. Nah, oleh karena itu kita perlu mengeksplorasi dari item-item ini akan dibentuk berapa faktor gitu ya. Apakah satu faktor saja atau justru ada beberapa faktor yang bisa terbentuk gitu ya dari item-item ini. Nah, selanjutnya kita ke faktor. Kemudian kita ke exploratory faktor analisis. Semua item ini kita masukkan ke kotak variabel. Nah, lalu di sini number of factor based on kita pilih saja yang parallel analisis. Lalu untuk factoring metodenya kita pilih maximum likelihood. Lalu untuk rotationnya kita pilih saja Promax ya. Kita pilih saja Promax. Nah, lalu untuk output option ini, nah, cut off loading vektornya itu 0,4. Jadi nanti yang akan dimunculkan itu item-item yang loading vektornya di atas 0,4. Ya. Lalu kemudian kita assumption checknya kita cek juga. Checking. Kemudian kita akan memunculkan script plot. Nah, script plot ini berguna untuk apa ya? Untuk mengidentifikasi apakah betul faktor yang terbentuk ini jumlah segini ya, jumlah sekian. Nanti bisa lihat di script plot. Nah, ini dia sudah muncul. Dan tunggu beberapa saat. Di exploratory factor analysis ini ada beberapa hal yang perlu kita baca. Misalnya Kaiser-Mayer working test-nya ini. Kita lihat nilai MSA-nya ini. Nilai MSA overall-nya yang ini. Ini dia nilainya itu mesti di atas 0,5 kalau nggak salah. Nah, ini kalau kita lihat nilainya kan sudah di atas 0,5. Jadi, apa namanya, eh, data ini apa fit ya, fit untuk kita kita lakukan analisis gitu ya. Nah, datanya fit ya, kita lakukan analisis. Lalu yang kita lihat juga itu, nah ini yang penting tuh, yang ini. Apa? Disinilah kita bisa melihat berapa faktor yang terbentuk gitu. Nah, ternyata ada dua faktor ya. Tapi kita ke sini dulu. Kita mau lihat apa nilai eigenvalue-nya. Nah, ternyata nilai eigenvalue-nya itu masing-masing faktor itu sudah di atas satu ya. Nah, nilai eigenvalue itu yang disarankan itu memang di atas satu gitu ya. Di atas satu. Dan jadi kalau misalnya eigenvalue-nya itu di atas satu, berarti memang terbentuknya ya faktor-faktor itu gitu. Faktor-faktor yang nilai eigenvalue-nya di atas satu itu berarti memang itu faktor yang terbentuk gitu. Nah, di sini kalau kita lihat itu terbentuk dua faktor ya dengan nilai eigenvalue. Yang faktor satu itu 6, koma sekian, faktor 2 itu 1, sekian. Lalu kita bisa melihat kumulatif variansnya. Nah, ini kumulatifnya. Kumulatif variansnya itu 0,666, 66,6%. Nah, yang disarankan itu di atas 50% ya. Jadi memang ini sudah sudah apa ya, sudah di atas 50% sehingga memang benar-benar memang data kita ini membentuk dua faktor gitu ya. Lalu kita lihat script plotnya. Nah, script plotnya ini itu kita lihat yang ini data yang ini, yang garis data ini. Ini garisnya data yang bukan yang simulatednya tapi yang data. Nah, ini dia pasti titik-titiknya ini, titik-titik yang berada di atas dari satu ini ya, dari satu yang ini. Nih, garis yang ini. Titik-titik yang terbentuk ini adalah titik-titik faktor. Nah, kita lihat di sini titik faktor yang terbentuk itu ada dua gitu kan. Berarti memang ada dua faktor yang terbentuk gitu. Nih, ada dua faktor yang terbentuk.
Sehingga tepat bahwa di sini ternyata dari 11 item ini membentuk dua faktor. Membentuk dua faktor. Nah, ini faktor satunya itu ada 6 item. Faktor 2 ada 5 item. Nah, kemudian nanti faktor-faktor ini bisa teman-teman beri nama gitu ya. Beri nama sesuai dengan item-itemnya. Gitu. Teman-teman baca dulu item-itemnya. Oh, ternyata item-itemnya bunyinya seperti ini. Oh, berarti faktor satu ini adalah faktor dengan nama ini, ya. Lalu yang faktor 2 juga sama. Kita lihat bunyi itemnya. Lalu kita simpulkan dari bunyi item itu berarti faktor 2 ini kita kasih nama faktor ini, gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Kita melakukan exploratory factor analysis. Nah, ini tuh bisa kita ganti tuh. Misalnya number of factor based on-nya itu kita ganti eigenvalue. Terus rotationnya kita ganti orthogonal Parimax misalnya. Bisa juga kita ganti. Nah, kita lihat ya. Kalau kita ganti itu hasilnya seperti ini. Tapi ya, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Untuk melakukan exploratory factor analysis. Jadi, kita lihat dulu Kaiser-Meyer-Olkinnya. Ini nilainya harus di atas 0,5. Lalu itu Bartlett test juga ini. P-value-nya mesti di bawah 0,05. Ya. Terus, ini faktor loading-nya membentuk berapa faktor. Lalu kita lihat nilai eigenvalue tiap faktor. Kalau nilai eigenvalue-nya di atas 1, berarti memang faktor itu bisa kita apa ya? Bisa kita gunakan gitu ya. Nah, di sini kan eigenvalue-nya itu semuanya dua faktornya di atas 1. Berarti memang hanya ada dua faktor yang terbentuk gitu. Lalu untuk kumulatifnya itu kumulatif variansnya itu 0,66666,6% di atas 50% sehingga memang benar bahwa yang terbentuk itu dua faktor. Apalagi ditambah dengan script plotnya itu dua titik itu yang terbentuk untuk di nilai satu, nilai eigenvalue satu. Ya, kan? Nilai eigenvalue satu ini terbentuk dua faktor sehingga dua titik sehingga memang eh, item-item tadi, 11 item tadi itu membentuk dua faktor dengan masing-masing faktor itu terdiri dari 6 dan 5 item. Oke, jadi kira-kira demikian saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih.